baca kanan benar, tegak benar, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan praktik pembelajaran yang akan didampingi dan juga dinilai oleh Ibu Siti Jumrah yang terhormat dan juga Ibu Asmaul Husna Rasid yang terhormat. Ya, beri tepuk tangan untuk kehadirannya. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kami seluruh warga telah mewujudkan 5 komitmen sebagai berikut. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Seperti intoleransi, bullying, kekerasan seksual, radikalisme, tawuran, konsumsi miras, narkoba, dan seks bebas. Tiga, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengedepankan budaya gotong royong. Empat, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan siap menerima perbedaan pendapat dari sesama. 5. Berlaku adil dan tolong menolong terhadap teman, guru, orang tua, dan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan. Ya baik anak-anak, sebelum materi dimulai, Ibu ingin pantun dulu boleh? Boleh. Oke, ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu disatukan dengan paku. Cakep. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
baik anak-anak, sekarang perhatikan video yang akan Ibu sampaikan di depannya. Selamat menyaksikan. Mendengar bibinya engkau jadi karena Oke, dari tayangan yang tadi Ibu sampaikan, beri tanggapan. Siapa yang bisa? Ya, leader silakan. Tayangan apa? Festival ondel-ondel dalam rangka memperingati 17 Agustus. Adanya di mana, Bu? Cinta. Adanya di mana? Kemayoran. Di Kemayoran. Beri tepuk tangan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sekarang kalian boleh buka Mentimeter atau bisa scan barcode dari berikut ini. Oke? Sudah? Kita review dari jawaban pertama. Ini adalah suatu perundingan, ya pintar. Karena ini ada seorang temannya yang memberikan kekerasan atau ledekan kepada peserta didik sehingga temannya ini merasa dibully, dikucilkan. Pernahkah kalian mendapatkan ancaman dari teman kalian? Ada yang juga pernah, ada yang tidak pernah. Siapa yang bisa membanggakan siapa yang pernah? Ini pernah diberikan ancaman atau diancam, pernah tidak? Siapa yang pernah? Ya, Melan? Pernah Bu, kayak Contohnya? dulu ya di pulang sekolah dengan rumah. Oh, ngancem kayak Iya, ditunggu gitu. iya. Oke. Pernahkah kalian mendapatkan gangguan dari teman kalian? Ada yang jawab pernah, ada yang jawab sering, ada yang jawab tidak pernah. Yang sering, siapa yang jawab sering? Ya, Nina. Apa sih gangguan yang dihadapi oleh kamu dari teman kamu? Kayak lagi belajar terus disenggol-senggol gitu. Terus selain itu, kan itu kamu jawab apa? Suka kalau lagi pikir suka digangguin sampahnya ditendang-tendang. Suka di Gangguin sampahnya ditendang-tendang. Ada lagi yang jawaban lain yang pernah digangguin selain Nina? Dido, silakan. Siapa yang Dido? Sering menulis di senggol tuh. Kalau nulis disenggol. Oke. Nah, ini merupakan salah satu gangguan dan juga termasuk ke dalam ancaman. Karena kalian sudah merespon, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah salah satu ancaman. Ini apa? Video apa sih? Ini gambar apa sih? Virus COVID. Nah, virus COVID itu merupakan suatu ancaman atau tantangan atau hambatan atau gangguan dari kamu? Ancaman. Kenapa kamu bisa bilang ancaman? Karena virus apa? Yang mengganggu kesehatan. Ya. Jadi ini adalah salah satu skema atau kasus mengenai ancaman yang terjadi, yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu ancaman virus COVID-19. Dari ancaman ini banyak sekali dampak yang terjadi, dan mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ibu akan membagi 3 kelompok yang terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini Ibu berikan AKBD. Ya, sistematika penugasan itu yang pertama, merumuskan suatu masalah dengan membuat
Pertanyaan pertama, apa yang dijelaskan oleh Kejaksaan Agung mengenai kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk? Jawabannya adalah Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk masih belum pasti dan sedang dalam proses perhitungan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebutkan bahwa angka kerugian sebesar 271 triliun yang disebutkan sebelumnya masih merupakan perkiraan kasar dan bisa lebih tinggi atau lebih rendah setelah konsultasi dengan BPKP dan ahli ekonomi, ekologi, dan lingkungan. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana dampak kerusakan lingkungan mempengaruhi perhitungan kerugian negara? Jawabannya, dampak kerusakan lingkungan sangat mempengaruhi perhitungan kerugian negara karena eksplorasi tambang timah ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang masif dan luas. Dampak sosial ekologis dan biaya serta waktu yang diperlukan untuk reboisasi juga diperhitungkan sehingga memperbesar total kerugian yang ditimbulkan. Apakah ada yang menanggapi? Saya Melan, mau nanya ini ancaman di bidang apa? Ini adalah ancaman di bidang ekonomi karena adanya korupsi di bidang timah yang dapat merugikan ekonomi negara Indonesia. Ya, apakah sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Kalau sudah, silakan kelompok memberikan kesimpulan dari presentasi yang telah dipaparkan. Kesimpulannya adalah Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa kerugian negara akibat kasus di dugaan korupsi di PT Timah Tbk masih dalam proses perhitungan dan belum pasti. Angka awal sebesar 271 triliun merupakan perkiraan kasar yang bisa berubah setelah konsultasi dengan BPKP dan para ahli. Tim penyidik Kejaksaan Agung bekerjasama dengan BPKP serta pakar ekonomi, dan lingkungan untuk menghitung kerugian secara komprehensif. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tujuh. Silakan. Tadi kalian sudah belajar mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Silakan berikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Boleh dimulai dari Nadia. Pak. Oke. Selanjutnya boleh Melan. Oke, yang belum Rido boleh silakan. Kan boleh waktu itu. Bukan. Apa itu? Pembelajaran, ada yang ingin bertanya lagi terakhir mengenai ancaman, tantangan, hambatan? Ya? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan kedua kelas pimpin doa. Selesai. Maka salam. Waalaikumsalam